Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Alladhi iyahu na'budu wa iyahu nasta'in Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidha ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Filosof berkebangsaan Pakistan, sebagai pengantar khutbah ini saya ingin ulang. Muhammad Iqbal pernah bersenandung puisi bernada nasihat. Di jalan ini tak ada tempat untuk berhenti. Bersikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan, memegang panji-panji kemenangan. Yang berhenti sejenak sekalipun pasti tergilas oleh roda zaman. Sangat besar kemungkinannya kalau tidak bisa dipastikan bahwa puisi bernada nasihat ini terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran. Mungkin terinspirasi dari wal-laili demi malam, wad-duha demi waktu duha, wan-nahari fa idza faragta fansab. Selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Manajemen waktu. Dan diikuti dengan manajemen kalbu. Wa ila rabbika farghab, hanya pada Tuhanmu kamu pantas berharap. Wal asri demi masa. Inti substansi dari pesan bernada nasihat ini sesungguhnya bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan waktu sekecil apapun. Karena gara-gara waktu, kata Tuhan dalam surah Al-Asri ini, manusia itu rugi. Kecuali dia menghabiskan waktu sekecil apapun satuannya tapi bertambah imannya. Kecuali dia menghabiskan waktu tapi bertambah ilmunya. Kecuali dia menghabiskan waktu tapi bertambah amalnya. Kecuali dia menghabiskan waktu tapi bertambah dakwanya. Kecuali dia menghabiskan waktu tapi bertambah sabarnya. Atau dengan narasa lain, siapapun yang menghabiskan waktu dengan satuan tertentu tapi tidak bertambah imannya, tidak bertambah amalnya, tidak bertambah dakwanya, tidak
dampak bertambah sabarnya, maka dia manusia rugi. Sadar atau tidak? Innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini hanya 4 yang tersurat tegas. Illal ladzina amanu, iman, wa amilus solihat, amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, wa tawasaw bil haqqi dakwah, wa tawasaw bis sabri, sabar. Gara-gara waktu al-asri innal insana lafi khusri illa. Karena itu butuh evaluasi, butuh koreksi diri. Setiap apapun yang akan kita lakukan dan menghabiskan waktu, renungkan. Apakah bertambah iman tak? Apakah bertambah amal tak? Apakah bertambah dakwah tak? Apakah bertambah sabar tak? Kalau tidak sama sekali, tinggalkan. Karena itu akan merugikan. Innal insana lafi khusrin. Nah, di era digital ini luar biasa peluang untuk menghabiskan waktu tanpa kita koreksi diri. Asik di TikTok, asik di WhatsApp, asik di Facebook, asik di Instagram. Itu baru makna pertama yang bisa kita ambil dari wal asri. Makna keduanya, ada kewajiban kita terhadap agama dengan berdasar pada illah juga. Kewajiban pertama kita mengimani Islam, tapi itu enggak cukup. Kita bukan aliran kepercayaan yang penting eleng, yang penting ingat, enggak. Kita agamanya agama pembuktian, bukan hanya pengakuan. Maka kewajiban mengimani Islam harus dibuktikan dengan mengamalkan. Itu pun ternyata tidak cukup, karena ada watawasaw bis sabr watawasaw bil haqqi. Setelah mengimani kebenaran Islam, mengamalkan sebagai pembuktian, ada kewajiban berikutnya mendakwahkan. Balighu anni walau ayat. Kita ini mubalik semua, karena Nabi mengatakan balighu bersifat umum. Jadi orangnya mubalik kalau laki-laki, mubaligh kalau perempuan, penyampai. Mungkin dari sini ambil istilah jamaah tablik. Tablik pekerjaannya, mubaligh orangnya, balighu perintahnya. Nah, balighu ini dikatakan secara umum, tidak dikatakan balighu wahai ustaz, balighu wahai pak kiai. Balighu bersifat umum. Dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ketika Muhammad menjadi orang baik, belum ada orang tersinggung, belum ada orang yang merasa disindir ketika beliau menjadi orang baik. Tapi ketika beliau mengajak pada kebaikan, mulai ada orang yang merasa tersinggung, tersisih, sudah menimbulkan reaksi. Apalagi ketika Nabi sudah melakukan fungsi nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Semakin kencang, semakin keras perlawanan, diancamlah, intimidasilah, dipaksalah, diludailah, dilemparilah. Nah, resiko dakwah apakah mengajak kebaikan, apalagi lebih-lebih mencegah kemungkaran, ada resikonya, ada konsekuensinya. Maka ada kewajiban berikutnya adalah bersabar. Watawasaw bis sabri. Para pendahulu kita sudah lama mengalami itu. Saking kerasnya sampai mereka bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Nah, luar biasa nih, tantangan, intimidasi, ancaman ya Rasulullah. Nabi kemudian dikasih referensi oleh Allah. Ala biiskrillahi, ala ketahuilah, jawab kepada mereka. Ketika mereka bertanya, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu amat dekat. Tapi ada kewajiban yang tersirat di situ, Bapak, saudara-saudara. Yang tersurat kewajiban mengimani. Ada banyak agama, tetapi ada prinsip dalam berislam
Di samping inna dina indallahil Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Kita jangan terjebak dengan istilah yang memang menjebak. Semua agama sama, semua agama benar. Kalau ini yang dipakai, maka tidak ada lagi orang yang disiplin beragama. Ketika dia berat dalam Islam, pindah. Sama ji, benar ji. Kalaupun mau diterima itu semua agama benar menurut penganutnya masing-masing, supaya ada disiplin beragama. Nah, ada kewajiban yang tersirat di situ, tidak diungkap nyata tegas. Yang nyata kewajiban mengimani, kewajiban mengamalkan, kewajiban mendakwahkan, kewajiban dalam bersabar, tapi ada kewajiban lain, mengilmui. Mungkin ini yang dijadikan dasar pertimbangan teman-teman di Forsam, di Dewan Masjid, di MUI, di Depak, sehingga judul hari ini di 31 masjid musala se-Kecamatan Benten dan sekitarnya, keutamaan ilmu dan teknologi di era digital. Kita bahkan pemerintah terus dipantau Bapak dan saudara-saudara, dipantau dan dievaluasi. Semakin digitalisasi pelayanan kita di bidang pemerintahan, semakin bagus prestasi pemerintahan itu di tingkat daerah, dipantau terus oleh pusat. Transaksi non tunai itu menjadi indikator penilaian pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu semakin lama, semakin hari, ya, transaksi non tunai itu semakin dikembangkan, transaksi tunai semakin dikecilkan. Yang menjadi soal kita di Selayar, karena digitalisasi sangat tergantung pada perangkat tower, karena itu yang akan mengantar sinyal. Perencanaan kita sudah sebenarnya satu survei 30 tower di wilayah Kecamatan Pulau itu akan menghubungkan semua wilayah pulau, sehingga akan memberikan kemudahan, kemurahan dan mudah dan singkat waktunya. Di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sosial kemasyarakatan akan lebih mudah dengan digitalisasi ini. Tapi sayang, baru 19 tower terbangun, bersoal di kementerian, berdampak ke kabupaten, termasuk Selayar. 11 belum terbangun. 19 itu pun ternyata setelah dievaluasi belum optimal daya sambung sinyalnya. Ya, bagaimana kita melaksanakan digitalisasi kalau perangkat kerasnya belum mendukung? Sekali lagi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan kemasyarakatan akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi, tetapi sangat tergantung pada tower pemancar sinyal itu. Menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga. Sehingga jika harus ada tanda tangan manual, nanti di finish, nanti di final. Proses awalnya melalui digital, apakah di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kemasyarakatan, dan seterusnya. Bapak dan saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, Allah memanggil kita di dalam surah Ar-Rahman yang saya bacakan tadi ayat 33. Mudah diingat. Saya baru periksa Qur'annya, surah 55 ayat 33. Jadi sama-sama nomor kembar. Nomor urut surahnya kembar 55 Ar-Rahman, nomor urut ayatnya kembar 33. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai jamaah jin dan manusia, in istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ard. Jika kalian mampu menembus cakrawala dunia, langit dan bumi, maka tembuslah. Fanfudzu. Tapi Allah kemudian menutup dengan mengatakan la tanfudzuna
illa bisultan. Kamu tidak akan mampu menembus kecuali dengan sultan. Sultan ini ilmu dan teknologi. Makanya banyak sekali pesan Nabi berkaitan dengan ilmu. Siapa yang mau bahagia hidup di dunia, fa'alaihi bil ilmi. Mau bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Mau bahagia hidup di dunia dan di akhirat, dua-duanya fa'alaihi bil ilmi. Nabi pernah lewat di sebuah riwayat diungkapkan, tiba-tiba lihat ada iblis berdiri mengintai seseorang. Bahasa narasi sederhana, Nabi bertanya, kenapa di situ kau iblis? Itu yang mau saya ganggu, itu yang mau saya goda. Orang salat yang mau diganggu, orang salat yang mau digoda. Nah, kenapa tidak? Apa yang menghalangi kamu? Dia bilang takut sama itu. Yang ditunjuk orang tidur, Pak. Kenapa kah? Ilmunya yang saya segani, ilmunya saya takuti. Disitulah kemudian keluar statement Nabi. Iblis lebih segan kepada orang tidur tapi berilmu daripada orang beribadah tanpa ilmu. Begitu pentingnya ilmu dalam agama kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Boleh jadi besar sekali kemungkinannya ini yang menjadi prinsip, narasi, inspirasi dari pepatah Inggris yang mengatakan long life education, pelajaran sepanjang hayat. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu lan tanfudhuna illa bisultan. Ilmu dan teknologi yang mengarah kepada digitalisasi memberikan kemudahan tetapi juga tantangannya besar sekali. Disitulah pentingnya kearifan kebijakan kita para generasi pendahulu, generasi tua, bagaimana memberikan kebijakan, informasi dan keleluasan kepada generasi pelanjut kita, memanfaatkan teknologi digital tetapi mampu menyaring. Karena kalau ada berita hoaks, apalagi bohong, apalagi fitnah, tanpa kita koreksi, lalu kemudian kita sebarkan, gak boleh lagi kita katakan mohon maaf, saya hanya copy paste dari grup sebelah, gak bisa. Begitu kita share, begitu kita sebar, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Makanya ada prinsip berdigital, makanya ada prinsip berkomunikasi melalui WhatsApp dan lain-lain. Jangan sharing sebelum disaring. Nah, ini era ini sudah luar biasa. Apalagi masuk dunia politik, tanpa kemampuan daya saring kita, maka boleh jadi berita hoaks, berita bohong, termasuk berita fitnah, kita sebar tanpa kita sadari. Bapak dan saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kepada wal asri, dua pemaknaan. Pertama, koreksi diri kita, evaluasi diri kita, menghabiskan waktu tertentu, tapi koreksi tanya diri kita. Bertambah enggak ilmu, bertambah amal, bertambah iman, bertambah dakwah, bertambah sabar. Kalau tidak, tinggalkan. Banyak sekali kegiatan yang menyita waktu kita dan tidak ada bertambah di antara 5 itu. Dan yang kedua, Bapak dan saudaraku, terhadap agama, kita wajib mengimani, kita wajib mengamalkan, kita wajib mendakwahkan, kita wajib bersabar, tapi ada kewajiban yang tersirat, wajib mengilmui Islam. Karena tidak mungkin kita mengamalkan, beriman, berdakwah dengan baik dan benar tanpa ilmu yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah usi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala aidha ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim. Bapak dan saudaraku, di penutup khutbah kedua ini kembali saya ingin ingatkan diri saya dan Bapak Ibu jamaah, dalam mengarahkan anak-anak generasi pelanjut kita perlu pendataan penelitian dari awal. Jangan biarkan mereka ikut-ikutan, tetapi perlu pengamatan minat dan bakatnya di bidang apa, supaya lebih terarah untuk kepentingan jamaah, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan daerah, untuk kepentingan negara kita. Kalau bakatnya, minatnya di bidang sosial, arahkan. Kalau bakatnya, minatnya di bidang ekonomi, arahkan. Kalau bakatnya, minatnya di bidang sosial, silakan. Tapi kalau dia memiliki bakat dan minat di bidang teknologi, maka lebih baik diarahkan ke bakat dan minatnya itu, karena dia akan nyaman di situ. Kemudian dia akan mengembangkan potensi dirinya sehingga bermanfaat bagi keluarganya, umatnya, masyarakatnya, daerahnya, negaranya. Ini perlu kita lakukan bersama, mulai dari kalangan orang tua, organisasi, lembaga pendidikan, semua jenjang sampai ke perguruan tinggi, supaya anak-anak kita menjadi lebih terarah. Walaysa alladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan apa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ini ayat menjadi peringatan bagi kita generasi pendahulu, bagaimana mengarahkan anak-anak kita menjadi generasi penerus yang tidak lemah. Lemah ekonomi jangan, lemah fisik jangan, lemah ilmu jangan, lemah teknologi jangan, lemah akhlak jangan, lemah ibadah jangan, lemah akidah jangan. Demikian Bapak dan saudaraku, mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, bermunajat, meminta penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.